kemudian bagaimana perjuangan mereka selama ini, ya, cerita aja. Kemudian ya kalau bisa melukiskan pengalaman peran dari negara lah ya, bagaimana negara berhubungan dengan mereka dengan pemerintah ya. Kita mulai ya. Oke. Selamat malam Bung Michael Yoga. Senang sekali Gurisa dan TV pada malam hari ini mengundang Anda ke studio Gurisa dan TV. Pada malam hari ini topik yang mau kita bicarakan itu adalah pengakuan negara terhadap masyarakat adat. Nah, mungkin untuk tidak berpanjang kata, karena kita hanya sekitar 20-an menit saja ya. Tolong deh sampaikan kepada kita bagaimana sih isu-isu krusial terkait dengan masyarakat adat selama ini ya, khususnya di Kalimantan ya, masyarakat adat Dayak gitu. Ya, baik Pak. Terima kasih sebelumnya. Ini mungkin saya bercerita berdasarkan pengalaman advokasi selama kurang lebih 3 tahun terakhir ini di komunitas-komunitas adat di Benggayang. Tapi sebelum saya masuk ke cerita pengalaman saya, mungkin saya perlu menjelaskan dulu apa sebenarnya masyarakat adat itu kan? Apa sama makhluk ini gitu loh. Nah, mengapa ini menjadi penting dalam wacana politik di Indonesia begitu. Nah, secara per definisi masyarakat adat itu adalah kelompok masyarakat atau komunitas yang hidup berdasarkan asal-usul leluhur secara turun-temurun di suatu wilayah adat. Jadi dia punya wilayah teritorial tertentu. Iya. Nah, bisa jadi negara itu hadir belakangan ya. Mereka negara kan 45. Jadi mereka sudah lama baru di situ. 76 tahun. Nah, mereka sudah ada jauh sebelum itu, sudah ratusan bahkan ribuan tahun. Ya. Nah, mereka ini memiliki kedaulatan dalam mengelola tanah, sumber daya alam, kehidupan sosial, bahkan mereka punya hukum sendiri. Yang disebut dengan hukum adat. Nah, mereka punya lembaga yang mengelola masyarakatnya itu. Kalau di Kalimantan, di Dayak itu ada istilah binua atau ketemanggongan, kademangan, dan berbagai istilah. Kalau di luar Kalimantan itu kayak misalnya di daerah Sumatera itu ada nagari gitu kan. Nah, berbagai macam lah. Nah, ini tentang masyarakat adat. Jadi secara sederhana, historis ya. Secara sederhana mereka ini memiliki kaitan sejarah dengan leluhurnya. Tapi secara sejarah kalau kita melihat di Indonesia, mereka punya kelompok-kelompok ini biasanya punya kaitan sejarah dengan periode invasi kolonialisme di masa lalu gitu. Itu secara sejarah politiknya ya. Nah, kemudian masyarakat adat ini dalam konteks negara Indonesia merdeka gitu ya. Sebenarnya negara ini sudah mengakui dan menghormati keberadaan masyarakat adat ini. Ini tercantum dalam Undang-Undang Dasar kita. Jadi itu bisa dilihat di pasal 18B ayat 2, pasal 28, pasal 23, macam-macam. Apalagi turunan undang-undang sektoral, berbagai undang-undang itu sudah banyak sekali yang berbicara tentang masyarakat adat. Nah, artinya tidak ada entitas sosial di Indonesia selain masyarakat adat ini yang masuk di dalam Undang-Undang Dasar. Belum ada. Hanya masyarakat adat, saya pikir. Kalau kita periksa undang-undang itu, hanya entitas masyarakat adat inilah yang masuk di dalam undang-undang. Nah, kalau kita bicara populasi masyarakat adat di Indonesia saja, itu diperkirakan, ini baru perkiraan ya Pak ya, diperkirakan kalau ini merujuk di Aman, ini ada sekitar kurang lebih 70 juta jiwa di Indonesia, seluruh Indonesia, dari Sabang sampai Merauke. Nah, di Kalbar sendiri itu diperkirakan
kurang lebih 60% dari jumlah penduduk. Inilah dia masyarakat adat. Nah, lalu kalau kita sebelum nanti kita bicara soal persoalan apa sih persoalan masyarakat adat ini, jadi tadi sudah jelas ya, sebenarnya ada 4 hal yang penting yang berkaitan erat dengan masyarakat adat ini. Yang pertama itu identitas budaya, yang kedua itu wilayah adat, yang ketiga itu pengetahuan adat, yang keempat itu pranata adat atau lembaga adat atau hukum adat. Nah, ini nanti kita akan masuk ke pembahasan apa persoalannya masyarakat adat di Indonesia selama 76 tahun ya sekarang ya. 75 tahun apa 76 tahun? Saya sampai 76 tahun. Enggak terlalu penting itu. Oke. Sekarang kita melihat satu persatu dari 4 hal penting itu dan kaitannya dengan ketika negara hadir. Selama 76 tahun itu ya, problem apa saja sih yang dialami oleh masyarakat adat dalam berhubungan dengan negara ya? Ya. Nah, selama kurang lebih sekitar 50 tahun terakhir, ini masyarakat adat ini mengalami proses yang namanya marginalisasi, penindasan, penyingkiran, dan seterusnya. Nah, jadi masyarakat adat ini mengalami proses yang namanya negaraisasi gitu, Pak. Artinya dinegarakan. Jadi negara itu hadir justru memangsa begitu. Negara memangsa kehidupan mereka, bahkan mengambil semua kedaulatan dan kendali penuh masyarakat adat ini diambil semuanya oleh negara. Bukan hanya tanahnya saja, tapi kebudayaannya, daulat politik adatnya itu diambil semua. Dengan cara apa? Nanti kita lihat. Nah, pertama identitas budaya dulu ya. Kalau kita bicara identitas budaya ini, kita melihat bahwa selama kurang lebih 50 tahun lebih ini, itu adat-adat ini, identitas budaya ini diseragamkan, dimonokulturkan. Kalau kita bicara keberagaman, kebinekaan yang suku-suku di Indonesia yang jumlahnya ribuan, nah ini diseragamkan gitu. Cara pandang, praktik hidup, segala macam itu berusaha diseragamkan, dimonokulturkan. Seperti korporatisme negara begitu ya? Betul, betul. Nah, adat ini dibuat adat dan budaya suku-suku ini, komunitas-komunitas adat ini dibuat hanya sebagai tontonan saja, bukan sebagai tuntunan hidup. Kalau di komunitas adat itu adalah tuntunan hidup. Dia mengandung nilai moral di dalamnya, nilai-nilai pesan-pesan spiritual macam-macam. Nah, tapi di kehadiran negara dengan birokratisasinya itu, dengan kebijakan kekuasaannya itu membuat adat-adat ini menjadi tontonan saja, bukan tuntunan hidup. Nah, itu adat. Kemudian dia menjadi objek-objek pariwisata, dikomersialisasi begitulah. Kalau misalnya di momen-momen politik, identitas ini dijadikan alat eksploitasi kan, dipolitisasi sedemikian rupa dengan istilah-istilah. Kalau kita di APMD itu kan pasti kenal tuh istilah putra daerah segala macam gitu kan. Nah, saya masih ingat sekali itu. Nah, itu. Jadi adat ini kalau misalnya dia menguntungkan secara ekonomi politik, dia dianggap akan dia dipakai gitu. Tapi kalau dia tidak menguntungkan akan dibuang. Nah, dibuang ya. Itu pertama soal identitas budaya. Yang kedua, wilayah adat tadi yang kedua nih. Nah, wilayah adat ini tadi kan dinegaraisasi lewat berbagai undang-undang. Nah, kalau kita ingat dulu pernah ada undang-undang kehutanan tahun 67 itu, lalu undang-undang kehutanan tahun 99 itu. Nah, lewat undang-undang kehutanan ini juga undang-undang PMA tahun 67 itu, penanaman modal asing itu,
Nah, wilayah adat ini dan hutan adatnya diambil, dijadikan kawasan hutan milik negara dalam bentuk hutan lindung, taman nasional, cagar alam. Nah, atau diserahkan kepada investasi industri ekstraktif dalam bentuk izin-izin konsesi. Ya. Nah, sekarang hari ini saja udah ada sekitar 78% wilayah adat itu, termasuk hutan adat, itu berubah menjadi Dieksploitasi untuk hutannya, kepentingan industri ya. iya, berubah menjadi hutan negara begitu Pak. Ini baru bicara hutan nih, belum bicara yang Tentang tadi menjadi industri ekstraktif nih. ekosistem yang Nah, lain ya. Nah, di satu kasus di tempat saya yang saya sedang advokasi itu, ini hutan adat, wilayah adat, dia dijadikan wilayah taman nasional. Nah, ketika dia menjadi taman nasional, masyarakat adat itu di situ tidak punya hak untuk mengelola, memiliki apa, menguasai, mengelola, bahkan mancing saja, mancing di belakang rumah itu Pak, kan di belakang rumah kampung itu kan ada sungai gitu kan, mancing saja itu dilarang, bisa ditangkap segala macam. Nah, mereka sudah tidak, mereka kehilangan di situ dengan undang-undang kehutanan ini. Belum lagi ini yang soal kalau ketika wilayah adat sudah diserahkan ke perkebunan atau tambang menjadi HGU segala macam, itu juga banyak kasus seperti itu. Nah, proses pengambil alihan hak-hak masyarakat adat ini atas wilayahnya ini dijadikan kawasan hutan, ini dapat kita lihat lah apa ini kan sebagai bentuk apa klaim atau kontrol atas wilayah adat ya. Nah, kalau misalnya dalam hukum-hukum agraria itu, isu-isu agraria itu, kalau kita mengenal istilah domain for clearing itu, artinya itu kan hukum agraria zaman kolonial. Jadi jadi domain for clearing itu Berbeda ininya, bunyi berbeda kepentingannya. Kalau zaman ya. kolonial kan untuk apa istilahnya kepentingan supaya alokasi sumber daya itu bisa berguna lah, atau Nah, bisa memberikan apa penguatan terhadap ekonomi Belanda gitu ya, ekonomi ya, negara-negara kolonial. ya. Jadi domain for clearing itu gini Pak, jika tanah yang tidak bisa dibuktikan secara sah, misalnya dalam bentuk surat menyurat begitu, itu dianggap tanahnya si kolonial ini. Nah, persoalannya adalah di zaman Indonesia merdeka itu, domain for clearing ini masih berlaku gitu loh, diwarisi oleh Indonesia. Jadi tanah-tanah adat ini, tanah adat itu kan tidak punya sertifikat Pak. Orang itu di dalam komunitas itu dia paham bahwa itu tanah si A, si B, si C, dia paham karena ada tanam tumbuh mungkin, misalnya ada duriannya, ada rambutannya, segala macam. Dia tahu batas wilayah antara wilayah adat A dengan B dengan nama tanah, tanda alam, nama sungai, gunung, bukit, segala macam. Nah, ini kan tidak punya surat menyurat yang sah seperti misalnya kalau istilah zaman sekarang kayak sertifikat segala macam ya. Nah, ini tanah-tanah ini dianggap milik negara tuh. Jadi masyarakat adat yang sudah hidup ratusan bahkan ribuan tahun menguasai, mengelola tanah itu untuk kehidupan mereka itu diambil begitu ketika negara hadir dengan konsep kawasan hutan tadi itu, yang cagar alam, hutan lindung, taman nasional dan lain-lain itu. Nah, itu dia. Nah, jadi ini soal wilayah adat ya. Dan jadi wilayah akhirnya terjadi penggusuran. Terjadi penggusuran perampasan tanah-tanah adat di berbagai tempat di Indonesia, mulai dari Sabang sampai Merauke. Saya pikir kasusnya sudah banyak sekali, apalagi pasca Omnibus Law sekarang ini semakin saya melihat semakin masif lah. Nah, jadi mereka menerapkan negara ini seperti memperlakukan penggusuran masyarakat adat ini dengan cara menerapkan model zonasi tanpa keterlibatan masyarakat adat secara partisipatif, tanpa mereka ditanya mau nggak wilayah adatmu, hutan adatmu dijadikan hutan negara begitu, dijadikan hutan lindung begitu. Mereka nggak ada tanya tuh si negara ini, nggak ada. Termasuk juga misalnya mau nggak misalnya wilayah adatmu dimasuki oleh industri perkebunan sawit atau tambang, tiba-tiba
tiba saja pemerintah udah mengeluarkan izin lokasi begitu dan seterusnya. Jadi izin-izin itu prosesnya selama ini saya melihat banyak manipulatifnya. Masyarakat adat ini kalau sudah dibawakan undang-undang itu kan mereka jadi mundur begitu, takut. Oh ini undang-undang, oh ini izin pemerintah segala macam. Nah, praktik ini yang akhirnya menjadi konflik di berbagai tempat di Indonesia. Kasus terakhir baru kemarin ini di daerah Sulawesi kalau tidak salah, itu satu orang meninggal karena berkonflik dengan satu perusahaan tambang di sana. Saya lupa nama daerahnya, tapi ini terjadi di daerah Sulawesi. Nah, pemberian izin-izin konsesi itu oleh pemerintah kepada korporasi-korporasi ini, termasuk pemilik modal ini kan usaha yang sifatnya ekstraktif, eksploitatif ya, atas tanah dan hutan masyarakat adat. Inilah yang menjadi penyebab konflik dan akhirnya ujungnya adalah pelanggaran HAM, kriminalisasi, kekerasan fisik maupun kekerasan yang bersifat simbolik dan seterusnya. Di satu sisi si masyarakat adatnya menjadi masyarakat adatnya terkooptasi, dihegemoni sedemikian rupa dengan cara-cara industrialisasi seperti itu. Nah, itu yang kedua. Yang ketiga tentang pengetahuan adat. Pengetahuan adat ini juga di Indonesia itu dianggap terbelakang, Pak. Jadi dianggap tidak ilmiah, dianggap mistik, dianggap magic, segala macam. Pokoknya yang buruk-buruk lah ditimpakan semua dengan pengetahuan-pengetahuan masyarakat adat itu. Dianggap perdukunan, berhala, dan lain-lain. Padahal pengetahuan adat itu kan pengetahuan yang tumbuh berdasarkan pengalaman yang sudah terjadi sejak ratusan bahkan ribuan tahun. Nah, misalnya cara membuka ladang ya. Nah, sekarang ini juga lagi ribut nih di Kalbar ini. Nah, kalau orang Dayak itu buka ladang itu kan dia harus dibakar, Pak. Dan dia tidak berladang di tanah yang gambut, tapi dia berladang di tanah yang bukit. Nah, bagaimana supaya ladangnya ini ketika dibakar tidak merembet ke daerah lain, ke lahan tetangga atau hutan di sebelahnya menjadi terbakar? Itu ada teknik mereka untuk membakar ladang itu. Pertama, cara menebasnya dia buat sekat api antara lahannya dengan lahan tetangga itu. Artinya mereka secara budaya itu mempunyai tradisi lah ya. Tradisi membakar lahan yang lebih aman ya. Dan ketika itu diintervensi oleh negara, oleh perusahaan, maka kemudian yang terjadi itu adalah pembakaran lahan gitu secara sungguh-sungguh ya. Ya, betul. Jadi ketika membakar lahan ini mereka melihat arah mata angin, kemana arah mata angin, segala macam itu menjadi pertimbangan-pertimbangan mereka. Karena arah mata angin ini mempengaruhi kemana arah api nanti larinya. Begitu. Nah, padahal kalau bakar ladang itu biasanya tidak lama, paling sekitar setengah jam. Nah, hari-hari ini dari tahun 2015, si peladang-peladang masyarakat adat ini kan mengalami ancaman kriminalisasi akibat kabut asap dan kebakaran hutan kan. Padahal kalau kita lihat hotspot titik api, yang lahan-lahan yang terbakar itu adalah lahan gambut. Lahan gambut yang berada di dalam kawasan izin-izin konsesi perusahaan-perusahaan sawit ini. Itu persoalannya. Jadi semacam ada pengkambing hitaman gitulah terhadap masyarakat adat ini. Oke, Bro. Untuk intervensi masalahnya mungkin nanti bisa dalam sisi berikutnya ya. Ini kira-kira yang diperlukan oleh masyarakat adat itu apa sebenarnya sih dari negara? Mungkin sebenarnya poin aja. Yang diperlukan saat ini adalah pertama, negara itu mengakui hak-hak adat mereka. Bukan hanya soal kesenian seremonial saja, tapi hak atas tanah wilayah. Karena tanah itu kan dia basis material dari kebudayaan masyarakat adat ini, terutama untuk masyarakat adat yang tinggal di pegunungan atau hutan gitu ya.
seperti misalnya masyarakat Dayak begitu. Nah, tanah itu kan basis materialnya dalam apa struktur sosial begitu. Nah, mereka hanya minta diakui hak-haknya, dihormati dan dilindungi. Itu saja. 3 hal itu Dilindungi ya. saja. Sip. Iya. Nah, dengan cara apa? Nah, dulu Undang-Undang Dasar 45 itu kan mensyaratkan harus ada undang-undang gitulah yang khusus untuk mengatur masyarakat adat ini. Nah, persoalannya sudah 76 tahun ini undang-undang masyarakat adat itu belum ada. RUU masyarakat adat yang sudah 10 tahun di DPR tidak juga disahkan begitu. Nah, yang ada sekarang pengaturannya lewat peraturan-peraturan yang atau undang-undang yang sektoral begitu. Di kehutanan ada, di BPN ATR BPN juga ada, nanti di desa juga ada, undang-undang desa. Jadi masih sifatnya sektoral. Itu yang pertama. Yang kedua, untuk mendapatkan pengakuan itu sekarang si masyarakat adat ini agak berat, Pak. Bukan berat ya, tapi dia sangat birokratis dan berjenjang begitu. Lalu harus ada perda begitu. Jadi misalnya masyarakat adat mau mendapatkan pengakuan di kabupaten itu harus ada perda dulu, perda masyarakat adat. Kalau tidak ada tidak bisa begitu. Nah itu, padahal seharusnya kan negara tadi kan di dalam undang-undang negara sudah mengakui ya. Padahal cukup tinggal negara ini mengadministrasikan saja mana sih komunitas-komunitas adat di Indonesia, tidak membuat ribet gitu loh Pak, tidak birokratis sekali dan administratif sekali begitu. Nah itu, jadi masyarakat adat ini hanya butuh pengakuan, perlindungan dan penghormatan, itu dia. Oke, yang terakhir ya, mungkin perlu disampaikan Bung Mikel ya. Kira-kira rekomendasi apa sih? Kalau sekarang kan kita sudah muak ya, terlalu banyak rekomendasi kepada negara ya. Mungkin rekomendasi kepada masyarakat adatnya apa kira-kira? Kepada masyarakat adatnya, pertama tulislah sejarah asal usul. Itu artinya begini. Masyarakat adat harus menulis sejarahnya sendiri. Sejarah asal-usul mereka. Sejarah wilayah adat mereka. Mengidentifikasi, mendokumentasikan kebudayaan-kebudayaan mereka. Praktek hidup mereka harus didokumentasikan. Karena masyarakat adat di Indonesia ini kan masyarakat yang masyarakat dengan tradisi lisan gitu ya. Mereka tidak banyak punya budaya tulis-menulis. Jadi ingatan sejarah segala macam itu ada di memori orang-orang tua. Kalau orang tuanya sudah umurnya di atas 80 udah susah bercerita kadang. Udah susah ngomong, susah mendengar segala macam. Nah, mengapa sejarah ini penting dicatat, budaya itu penting didokumentasikan, diidentifikasi. Ini sebagai bukti, Pak. Karena kekuatan masyarakat adat itu ada di sejarah mereka. Sejarah asal-usul mereka. Itu yang penting. Kalau misalnya saya mempunyai semacam cita-cita lah atau harapan, bisa nggak semacam kita membuat sekolah masyarakat adat itu? Sekolahnya melalui ini aja, kayak gini aja. Jadi kita membuat Zoom meeting rutin setiap ini gitu ya, setiap waktu. Dan gurunya ya Bung Mikel dengan kawan-kawan aja, saling sharing, saling tukar pengalamannya. Kita boleh saja, boleh saja. Jadi saya tuh sempat setelah pulang gitu Pak ya, lalu melakukan advokasi di berbagai kampung. Saya sempat lalu teringat dengan kampus dan kawan-kawan di kampus. Saya pikir penting memang APMD ini kan bergulat di isu-isu lokal. Nah, saya pikir entah lembaga formal di APMD atau kurikulum atau lembaga informal seperti ini, kita memang penting untuk menghidupkan kembali wacana-wacana, memperkuatlah wacana-wacana keadatan ini.
Karena Iya, ini kalau kembali bagian ke dari ini, kewarganegaraan. ya kembali ke core dari ilmu pemerintahan kan, ya harus melayani masyarakat. Ya, tahu Betul, bagaimanapun standing kita kan di sana. Nah, betul. sip, Saya mantap lah pikir itu. di APMD atau alumni-alumni kita banyak kok yang saya perhatikan bergelut di isu-isu masyarakat adat ini. Cuma kadang mereka Ya, enggak kelihatan saja, enggak kelihatan saja. saya mau Saya pikir nanti di Gorisaran TV ini menjadi media yang menyuarakan ya ya, kepentingan-kepentingan ya, alumni, cita-cita alumni, ya. inspirasi Betul. alumni, dan bagaimana lah supaya kita sebagai alumni itu menjadi apa? Menjadi aktor yang cukup kuat ya, cukup berpengaruh Betul, juga betul. di tingkat lokal ya. Ya, Kalau ya, ada ya. banyak yang menjadi bupati, mengapa tidak banyak yang menjadi istilahnya vokal point lah untuk masyarakat lokal yang selalu Betul. bersuara untuk kepentingan mereka. Oke bro ya, kira-kira Oke. closing statement bro itu terakhir gimana sih? Yang bisa diringkas lah untuk masyarakat adat. Eh, Negara wajib memberikan pengakuan, perlindungan, dan penghormatan terhadap hak-hak masyarakat adat, hak atas hidup, hak politik, hak ekonomi, hak budaya, dan lain-lain. Karena masyarakat adat ini sama posisinya, statusnya dengan masyarakat lain di Indonesia. Hanya selama ini 76 tahun kurang lebih masyarakat adat ini mengalami pengabaian. Ini yang menjadi persoalan sebenarnya, Ya, salah tapi satu tapi persoalan kewargaan di tapi Indonesia. PR besar juga kan setelah transformasi masyarakat adat melalui pendidikan kan. Betul. Apakah mereka masih ingat dengan istilahnya apa back to nature-nya itu kondisi alamiah yang membentuknya dia dari masyarakat adat, kemudian setelah Ya. berpendidikan menjadi bupati, kemudian justru menjadi aktor terdepan nih yang memberengus atau Nah, menghancurkan ya kepentingan ya. masyarakat adat. Itu jangan lupa loh bro ya. Itu satu Eh, persoalan juga, Pak, sebenarnya. itu Itu persoalan satu serius persoalan, menurut saya. Jadi orang persoalan serius. ditransformasikan melalui pendidikan, melalui ekonomi dan lain-lain sebagainya. Ya, Dia lupa jadinya bahwa dia sebenarnya betul. adalah Bagian. diutus ya, diutus Ya, atau bagian betul. dari masyarakat adat itu sendiri yang harusnya bersuara untuk kepentingan mereka. Oke, Betul. terima kasih banyak Bung Mikael Yoga Oke, ya. Saya senang sekali terima kasih Anda bisa hadir banyak, di Pak. Gorisah dan TV. Nanti kita akan WA setelah ini ya. Oke, Terima oke. kasih Terima banyak kasih banyak, dan Pak. saya merasa terapresiasi atas kehadiran Anda malam ini dan saya berharap bahwa selanjutnya Anda juga punya waktu untuk selalu berdiskusi dengan Gorisa dan TV untuk selalu menyuarakan kepentingan masyarakat adat. Terima kasih Siap, atas siap. kehadiran Anda Terima malam kasih, ini. Pak. Sampai Ya, jumpa di sesi berikutnya ya. Selamat malam. sampai jumpa. Yuk.